warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan hidup di tengah masyarakat yang budayanya sangat berbeda dari kita? Misalnya tinggal bersama suku pedalaman atau memahami tradisi untuk suatu daerah. Nah, bagaimana sih caranya seorang peneliti bisa benar-benar memahami kehidupan mereka? Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, disinilah etnografi berperan. Nah, jadi kali ini saya Titin Safrudin dalam video ini. Nah, kita akan belajar bersama tentang etnografi, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial dan budaya manusia secara mendalam. Nah, teman-teman, apa sih etnografi? Nah, etnografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ethnos yang berarti kelompok atau bangsa, dan grafin yang berarti menulis. Nah, jadi secara sederhana, etnografi adalah tulisan atau catatan tentang kelompok manusia. Namun, dalam dunia ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi, etnografi bukan hanya sekedar mencatat. Ia adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan partisipasi dalam kehidupan kelompok yang diteliti. Nah, artinya peneliti etnografi tidak hanya duduk di bangku meja membaca buku. Di bangku meja membaca buku, ia pergi ke lapangan, tinggal bersama masyarakat, ikut dalam kegiatan mereka, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tokoh-tokoh seperti Bronislaw Malinowski, yang tinggal bertahun-tahun bersama suku di Kepulauan Trobriand dan meneliti makna simbolik dalam budaya Bali. Nah, ini adalah contoh bagaimana etnografi menjadi jendela untuk memahami kehidupan manusia dari dalam. Lalu, bagaimana proses penelitian etnografi dilakukan? Nah, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui seorang peneliti, yaitu yang pertama menentukan lokasi dan fokus penelitian pertama. Nah, pada penelitian pertama, peneliti memilih komunitas atau kelompok yang ingin diteliti dan menentukan topik atau pertanyaan riset. Misalnya, bagaimana struktur sosial masyarakat nelayan atau bagaimana anak-anak jalanan membentuk identitas mereka. Yang kedua yaitu observasi partisipasi. Nah, partisipasi ini adalah inti dari etnografi. Nah, peneliti tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi benar-benar ikut serta dalam kehidupan komunitas. Mereka tinggal bersama, berbincang, bekerja, bahkan merasakan kesulitan dan kebahagiaan yang dirasakan warga. Yang ketiga yaitu wawancara mendalam dalam etnografi. Nah, wawancara ini bersifat fleksibel dan alami. Nah, seringkali terjadi di sela-sela aktivitas seperti saat memasak bersama atau berjalan ke ladang. Nah, ini membantu peneliti untuk memahami pandangan masyarakat dengan lebih otentik. Yang keempat yaitu catatan lapangan dan dokumentasi. Nah, teman-teman, selama tinggal di lapangan, peneliti mencatat semua hal penting aktivitas harian, percakapan, simbol budaya, serta refleksi pribadinya. Nah, semua ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan etnografi. Yang kelima yaitu analisis dan penulisan.
Nah, setelah kembali dari lapangan, peneliti menganalisis semua data dan menuliskannya dalam bentuk laporan yang kaya akan deskripsi budaya. Tujuannya bukan hanya mengembangkan tetapi memahami makna di balik tindakan sosial. Nah, teman-teman, etnografi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam menangkap realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh. Nah, ini tidak hanya memberikan data tetapi juga makna. Ia memperlihatkan bagaimana orang hidup, berpikir, dan juga merasakan. Namun metode ini juga penuh tantangan. Nah, waktu yang panjang, peneliti etnografi bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Peneliti harus sabar dan juga tekun. Keterlibatan emosional karena peneliti tinggal dan berinteraksi langsung. Nah, adanya kemungkinan terlibat secara emosional ini bisa mempengaruhi objektivitas jika tidak dikelola dengan baik. Nah, teman-teman, etika peneliti harus sangat berhati-hati dalam menjaga privasi, menghormati adat, serta menyampaikan hasil penelitian dengan jujur dan juga adil. Teman-teman, kini etnografi tidak lagi terbatas pada desa terpencil atau komunitas tradisional. Kita mengenal istilah etnografi digital, penelitian tentang budaya yang berkembang di dunia online seperti komunitas games, pengguna media sosial, atau sekelompok diskusi daring. Bahkan perusahaan teknologi besar menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami perilaku pengguna, mengembangkan produk, dan juga membentuk pengalaman yang lebih manusiawi. Nah, etnografi mulai digunakan dalam bidang desain, kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga urban planning. Artinya metode ini semakin relevan di berbagai konteks modern. Nah, etnografi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa setiap orang, setiap kelompok punya cara pandang tersendiri dalam memaknai hidup. Nah, mengerti peneliti etnografi bukan hanya soal mengumpulkan data, tapi tentang belajar menghargai keberagamaan, memahami makna di balik setiap tindakan, dan juga menyampaikan suara mereka yang mungkin selama ini tidak terdengar. Nah, dan mungkin dalam proses memahami orang, kita juga sedang belajar mengenal diri kita sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan tentang etnografi, sebuah metode yang mengajarkan kita bukan hanya melihat, tapi benar-benar memahami cara hidup orang lain dari dekat dan dengan hati terbuka. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru atau bahkan menginspirasi untuk melakukan penelitian etnografi sendiri di masa depan. Kalau mampu punya pertanyaan, pengalaman, atau pendapat tentang budaya dan penelitian lapangan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.